Halo, bertemu kembali dengan saya Ibu Juliati Tarihoran dalam pembelajaran matematika wajib di kelas 11. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi masih dengan materi program linier. Namun yang akan kita bahas pada video kali ini kita lanjutkan dengan materi model matematika. Di awal pertemuan Ibu sudah sebutkan bahwa dengan program linier kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita temukan sehari-hari. Nah, jadi bentuk-bentuk permasalahan yang kita temukan dalam sehari-hari ini biasanya itu dituliskan dalam kalimat-kalimat biasa atau dalam pernyataan-pernyataan yang sering kita temukan sehari-hari. Jadi, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pernyataan-pernyataan tersebut ke dalam model matematika. Jadi model matematika ini adalah pernyataan yang dituliskan di dalam bentuk ada peubah atau juga simbol-simbol. Seperti apa bentuknya? Contoh sederhananya seperti ini. Misalnya dituliskan, misalnya ini sudah sangat sering kamu dengar. Misalnya Ani membeli 2 buku dan 3 pensil. Harganya tidak lebih dari 20.000 misalnya. Jadi itu kan kalimat yang biasa kita dengarkan. Nah, di dalam matematika itu dapat dituliskan dalam bentuk diambil pemisalan, misalkan peubahnya X dan Y, ada 2 peubah di sana. Misalkan X-nya adalah harga untuk buku dan Y adalah harga untuk pensil. Jadi dapat dibuat membeli 2 buku dan 3 pensil, misalnya 2X tambah 3Y tidak lebih dari 20.000, artinya kurang dari sama dengan 20.000. Jadi kalimat sederhana tadi dapat dituliskan dalam bentuk model matematika, yaitu 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 20.000. Itu contoh sederhananya. Nah, jadi di sini nanti kita juga akan mengubah kalimat-kalimat seperti itu ke dalam bentuk model matematika. Dan itu disebut sebagai, dalam model matematika ini ada 2 bentuk, yaitu yang pertama disebut sebagai fungsi kendala. Fungsi kendala. Lalu yang kedua adalah fungsi tujuan. Nah, di dalam fungsi kendala ini kendala-kendala yang akan ditemukan untuk sampai kepada tujuan. Dan di fungsi tujuan nanti, atau juga disebut sebagai fungsi objektif, itu bisa berupa nilai maksimum atau juga nilai minimum. Nilai maksimum biasanya itu untuk laba atau keuntungan, penghasilan, dan nilai minimum itu biasanya untuk mencari modal atau biaya produksi, kira-kira begitu. Atau supaya lebih jelas kita akan masuk ke dalam materinya. Silahkan disaksikan videonya sampai dengan akhir. Oke, dalam model matematika ini ada 2 bentuknya. Yang pertama itu fungsi kendala. Di fungsi kendala ini nanti terdiri dari bentuk pertidaksamaan. Lalu yang kedua fungsi objektif atau juga disebut fungsi tujuan. Bentuknya dalam bentuk fungsi fxy sama dengan ax tambah by. Jadi ini tujuannya nanti boleh berupa nilai maksimum atau juga nilai minimum. Biasanya nilai maksimum itu untuk menentukan hasil produksi atau keuntungan. Sedangkan untuk nilai minimum itu biasanya untuk biaya produksi atau modal. Biasanya kita menginginkan nilai yang paling minimum. Lalu untuk fungsi-fungsi kendala ini ada beberapa kata yang perlu kamu perhatikan, bagaimana kita nanti menggunakan tanda-tanda pertidaksamaan. Ada tanda lebih besar sama dengan, tanda lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Contohnya misalnya seperti ini. Untuk tanda pertidaksamaan lebih besar atau lebih besar sama dengan, menggunakan kata misalnya sekurang-kurangnya. Saya meminum air setiap hari sekurang-kurangnya 5 liter. Berarti tanda pertidaksamaannya harus tanda lebih besar sama dengan, tidak boleh kurang dari. Berarti tidak boleh kurang dari 5 liter, berarti lebih besar sama dengan 5 liter, itu ya. Atau misalnya paling sedikit, tidak boleh kurang dari, kira-kira seperti itu.
Sedangkan untuk tanda pertidaksamaan lebih kecil sama dengan atau tanda lebih kecil, contohnya kita boleh makan atau yang lain. Contohnya, uang jajan saya sehari tidak lebih dari 10.000. Oke, uang jajan saya sehari tidak lebih dari 10.000. Jadi boleh dibuat misalnya tidak lebih itu menjadi tanda kurang dari sama dengan atau kurang dari 10.000, diganti dengan tanda kurang dari, itu dia. Atau misalnya tidak lebih dari, kurang dari, itu kira-kira. Jadi begitu cara mengubahnya. Kamu harus bisa menentukan tanda pertidaksamaan mana yang akan digunakan kalau nanti sudah masuk ke soal cerita. Itu kira-kira maksud saya. Dan selanjutnya, biasanya untuk mengubah soal cerita ke dalam bentuk model matematika, kita supaya mempermudah, kita distribusikan dulu soal tersebut ke dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini. Di sini ada contoh soal, kita akan coba ubah ke dalam model matematika. Seorang pedagang buah menjual mangga dan alpukat. Oke. Jadi ada mangga dan alpukat, mungkin ada dua variabel nanti yang akan kita gunakan. Sedangkan tempat yang ia gunakan untuk berjualan tidak dapat menampung lebih dari 300 kg buah. Jadi ini kendalanya. Kalau dia mau berjualan, buah yang dijualnya, tempat penjualannya tidak mampu menampung lebih dari 300 kg buah. Itu kendala yang pertama. Lalu harga pembelian mangga itu 12.000 per kilo dan harga pembelian alpukat itu 15.000 per kilo. Gitu ya. Pedagang tersebut hanya mempunyai modal 3.600.000. Kendala yang kedua. Ada tadi harga untuk mangga, harga untuk alpukat, dan sedangkan modalnya itu 3.600.000. Nah, di sini jika X menyatakan banyaknya mangga dan Y menyatakan banyaknya alpukat, maka model matematika dari pernyataan di atas adalah, nah itu yang akan kita ubah. Tadi ada beberapa kendala ya. Nah, di sini kita distribusikan ke dalam bentuk tabel untuk permasalahan yang tadi. Jadi kita buat dalam tabel. Di sini tabelnya ada tabel, kolomnya ada 3, lalu barisnya ada 4 gitu ya. Kolomnya ada 3 dan barisnya ada 4. Nah, di sini kolom yang di atas ada dibuat buah, banyaknya buah, lalu harganya. Di bawah ada buah, itu jenisnya tadi ada mangga dan alpukat. Banyaknya buah itu disimbolkan dengan variabel X, sedangkan banyaknya alpukat disimbolkan dengan variabel Y. Lalu harga untuk mangga tadi 12.000 per kilo, harga untuk alpukat 15.000 per kilo. Kapasitasnya untuk banyaknya mangga dan alpukat tadi harus kurang dari 300 kg. Lalu untuk biayanya yang dia punya hanya sekitar 3.600.000. Itu dia. Kita sudah distribusikan semua apa yang diketahui di dalam tabel, di dalam soal tadi ke dalam tabel maksud saya. Oke, jadi ini kita ubah. Yang pertama yang kita ubah, kalau mangga itu X, banyaknya mangga itu X, dan banyaknya alpukat itu Y, maka yang pertama X ditambah Y tadi tidak boleh lebih dari 300, berarti harus menggunakan tanda kurang dari sama dengan 300. Itu yang pertama, kendala pertama, X ditambah Y kurang dari sama dengan 300. Boleh 300, boleh, maka ada tanda sama dengan. Lalu yang kedua, 12.000 tadi harga untuk mangga dan 15.000 untuk alpukat, berarti jumlah mangga X, jumlah alpukat Y, berarti 12.000 X ditambah 15.000 Y. Karena tadi modalnya itu hanya 36 juta, berarti yang dibelanjakan tidak boleh lebih dari 36 juta, nanti dia jadi berutang. Maka tandanya kurang dari sama dengan 36 juta. Itu kendala yang kedua. Itu ya, yang pertama tadi X tambah Y kurang dari sama dengan 300. Yang kedua 12.000 X tambah 15.000 Y
kurang dari sama dengan 3.600.000. Atau kalau kita sederhanakan bentuk ini, kita bagi 300 semuanya menjadi 4x tambah 5y kurang dari sama dengan 1.200. Ya, kita bagi 3.000 maksudnya, itu ya. Lalu ada juga kendala yang lain. Yang pertama, fungsi kendalanya x harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa dibatasi demikian? Karena tidak mungkin X tadi jumlahnya mangga, tidak mungkin nilainya negatif. Tidak mungkin dia membeli mangga sebanyak minus 1 kilo, kan tidak mungkin. Jadi ada batasannya, X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Lalu Y juga untuk avokat harus lebih besar sama dengan 0, karena tidak mungkin yang dibeli avokatnya sebanyak minus sekian kilo. Jadi harus lebih besar sama dengan 0. Itu dia. Jadi itu tadi sistem pertidaksamaan yang kita peroleh. Yang pertama, X ditambah Y kurang dari 300. Lalu 4X tambah 5Y kurang dari sama dengan 1.200. Dan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Oke, dari contoh ini kira-kira sudah bisa? Atau kita masuk ke contoh yang lain? Oke, untuk yang kedua, ini contoh yang kedua, kita akan ubah kembali ke dalam model matematika. Soalnya, suatu area parkir seluas 5 Untuk yang kedua, suatu area parkir seluas 585 meter persegi dapat menampung tidak lebih dari 400 kendaraan. Itu kuncinya, tidak lebih dari 400 kendaraan. Luas lahan parkir yang diperlukan untuk sebuah sepeda motor itu 1,5 meter persegi. 1,5 meter persegi untuk sepeda motor. Dan sebuah mobil 4,2 meter persegi. Lalu, jika banyak sepeda motor dinyatakan dalam X dan banyak mobil dinyatakan dalam Y, maka model matematika yang memenuhi permasalahan di atas adalah. Oke. Nah, kita selesaikan, kita ubah ke dalam bentuk tabel. Di soal tadi diberikan ada 2 jenis kendaraan yang akan parkir di tempat parkir tersebut, yaitu sepeda motor dan juga mobil. Yang mana banyaknya sepeda motor itu disimbolkan dengan variabel X, dan untuk mobil disimbolkan dengan variabel Y. Dan jumlahnya itu kapasitasnya adalah 400. Berikutnya, untuk yang dibutuhkan untuk sepeda motor itu tadi 1,5 meter persegi. Untuk mobil 4,2 meter persegi. Nah, jadi kapasitasnya, jumlah kendaraan yang bisa ditampung adalah 400 unit. Lalu juga luas daerah parkirannya adalah 585 meter persegi. Maka kita ubah ke dalam bentuk model matematika. Untuk kendala yang pertama masalah jumlah kendaraannya, jumlah sepeda motor dan mobil itu harus kurang dari atau sama dengan 400. Jadi X tambah Y kurang dari sama dengan 400. Lalu yang kedua, luas daerah parkirnya juga terbatas, yaitu 585 meter persegi. Jadi 1,5 meter kuadrat untuk sepeda motor, berarti 1,5 X ditambah 4,2 untuk mobil, jadi 4,2 Y kurang dari sama dengan 585. Oke, itu ya, 1,5 X ditambah 4,2 Y kurang dari sama dengan 585. Ya, 585. Lalu juga kendala yang lain, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Karena tidak mungkin kendaraannya yang parkir minus 2. Juga mobil tidak mungkin, berapa jumlah mobil yang parkir hari ini minus 5, kan tidak mungkin, harus bisa saja tidak ada atau harus bernilai positif. Itu dia, misalnya 1, 2 dan yang lain juga. Oke, dari contoh yang kedua, apakah sudah paham? Mudah-mudahan sudah paham.
Baik, sampai di sini materi kita untuk hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya materi menyelesaikan soal-soal program linier. Kita akan menentukan nilai fungsi objektif, baik nilai minimum juga nilai maksimum. Ibu mau menginformasikan bahwa di pertengahan September ini kita akan masuk pada masa ujian tengah semester, maka Ibu berharap kamu boleh mempersiapkan diri dari sekarang. 2 bab yang sudah kita bahas yang akan masuk ke dalam soal semester atau UTS, yaitu soal induksi matematika dan juga program linear ini akan kita selesaikan sebelum kita masuk ke masa ujian tengah semester. Sampai di sini materi kita hari ini. Kita akan bertemu